Warga lingkungan 21 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, digegerkan dengan teriakan 3 orang pemuda yang nyaris tenggelam terbawa arus Sungai Deli. Warga mencoba menyelamatkan 3 orang pemuda yang terbawa arus. Namun naas, salah seorang pemuda yang sempat tenggelam, nyawanya tak tertolong. Nggak ada lagi, Bang. Bawa aja. Kakak korban yang tiba di lokasi langsung histeris melihat adiknya telah meninggal dunia. Diketahui, pemuda tersebut bernama Mustafa, warga Pasar 5, Marelan, Kota Medan. Kita nggak tahu masalah apa, kita nggak tahu. Oke, lompat dari seberang kanan, hanyut dari situ dibantu warga. Dibantu warga. Ada berapa orang tadi, Bang, yang lompat? Ada 7 orang. 7 orang ya? Satu ini yang nggak selamat. Meninggal, Bang? Infonya meninggal. Diduga korban dan sejumlah pemuda lainnya panik dan melompat ke sungai saat Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan melakukan penggerebekan kampung narkoba di kawasan Jalan Yong, Panah Hijau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Jadi saat melakukan penggerebekan ada beberapa orang yang melompat ke sungai. Jadi, Bang, untuk sampai sekarang ini, Bang, semua terduga pelaku dibawa kemana, Bang? Diboyong ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Jasad korban langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kepala Desa serang warga untuk membela adiknya yang bersenggolan kendaraan. Polisi bantah temukan CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk pengangkut keramik di Sukabumi, Jawa Barat menabrak 2 rumah. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Kondisi 2 rumah warga Kampung Bangkong Reang, Cicurug, Kabupaten Sukabumi ini hancur berantakan usai ditabrak truk tronton bermuatan keramik. Bahkan bagian depan truk masuk ke dalam rumah. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Saat tiba di lokasi kecelakaan, diduga sopir mengantuk sehingga truk kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik dan 2 rumah. Beruntung saat tabrakan terjadi, rumah dalam keadaan kosong, sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara supir truk alami luka-luka dan dievakuasi ke rumah sakit. Ketika di tempat kejadian, jalan menikung ke kiri, namun diduga tidak hati-hati sehingga out of control melebar ke kanan dan menabrak 2 unit rumah. Dan itu bukan rembong, kan? Kami sudah cek untuk rem tidak ada kendala, kemungkinan mengantuk karena dini hari. Saat ini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Sukabumi. Rencananya truk akan dievakuasi pada malam hari untuk menghindari kemacetan di jalur Sukabumi-Bogor. Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,7 mengguncang Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya puluhan pasien di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka dievakuasi. Puluhan pasien RSUD Hendrikus Fernandes dievakuasi keluar ruangan setelah gempa bermagnitudo 5,7. Para pasien yang panik terpaksa dirawat di lorong rumah sakit.
Menurut salah satu keluarga pasien, gempa terjadi kurang lebih 3 kali dengan durasi beberapa detik. Meski demikian, tidak dilaporkan adanya kerusakan akibat gempa dan gempa tidak berpotensi tsunami. Dorong kami keluar, begitu saja. Tadi itu berapa kali? 3 kali. 3 kali? Itu pertama pukul berapa? Pertama Kebakaran menghanguskan 2 rumah di Jalan Langgar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan rumah berlantai 2 di Jalan Langgar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Jumat malam. Hembusan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. 12 mobil pemadam kebakaran dan 60 petugas diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari lantai 2 salah satu rumah yang terbakar. 2 rumah. Ini rumah permanen apa semi permanen, Pak? Permanen. Saat itu tadi warga yang pemilik rumahnya ada di dalam atau enggak? Tadi ada di dalam, cuma pas kejadian kebakaran itu langsung diamankan. Ya. Jadi kondisi rumah udah kosong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sementara warga Mandailing Natal, Sumatera Utara berebut Pertalite di tempat pengisian bahan bakar. Sejak PT Pertamina Patra Niaga batasi penjualan BBM, ketersediaan Pertalite jadi terbatas. Tak sabar mengantre dan khawatir tak kebagian, warga Mandailing Natal, Sumatera Utara berebut BBM Pertalite di depan pompa SPBU. Antrean panjang kini menjadi pemandangan sehari-hari sejak 2 pekan terakhir di SPBU yang masih memiliki persediaan Pertalite. Meski sudah lama menunggu antrean, tidak seluruh warga kebagian lantaran 8 ton Pertalite di SPBU habis tidak sampai setengah hari. Menurut pihak SPBU, pembatasan dan pengurangan pasokan dari Pertamina menjadi pemicu langkanya BBM jenis Pertalite. kalau kebutuhannya 16 lah tiap hari, Bang. Oh, jadi nggak pernah lagi dapat 16? Nggak pernah dalam 1 bulan ini. Cuma 8 ton ya? Ya cuma 8 ton. Kalau 8 ton sendiri itu cepat habis atau seperti apa? Cepat lah, Bang. Mulai jam 8, jam 12 pun udah habis. Sebagian warga yang kehabisan Pertalite terpaksa membeli Pertamax dengan harga lebih mahal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Polisi menggelar prarekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi dilakukan tanpa Irjen Verdi Sambo dan Baradae. Tim Inafis dan Puslapor Polri mendatangi rumah Kadipropam Polri nonaktif, Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Petugas menggelar prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kegiatan ini dilakukan untuk mereka ulang adegan kasus penembakan. Namun dalam prarekonstruksi yang digelar tertutup ini dilakukan tanpa kehadiran Irjen Verdi Sambo maupun Baradae. Keduanya baru akan dihadirkan saat proses rekonstruksi mendatang. Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim Lafor, Inafis, Dokpol itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, ya, penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Ya, setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana objek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, oke. Terus kemudian rekan-rekan, bentar dulu. Nanti prarekon nanti secara teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga. Masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV rusak, kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi
istilahnya berpersepsi lagi. Sehingga muncul spekulasi-spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sebelumnya, prarekonstruksi juga sempat digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya Jumat malam. Kegiatan ini menggambarkan peristiwa penembakan yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polri membantah jika rekaman kamera pengawas yang baru ditemukan merupakan CCTV di kediaman Irjen Verdi Sambo. Selain itu, rencananya Polri bersama sejumlah ahli forensik akan menggelar otopsi ulang jenazah Brigadir J di Jambi Rabu depan. Polemik matinya kamera pengintai atau CCTV dalam kasus penembakan di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo terus bergulir. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan jika CCTV yang baru ditemukan oleh tim penyidik dalam kasus ini merupakan rekaman CCTV dari sekitar TKP, bukan yang berada di dalam rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Selain itu, CCTV yang ditemukan juga CCTV dari sepanjang jalur Magelang hingga Jakarta. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh lapor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk kalibrasi untuk mencocokkan waktunya. Karena waktu yang ada CCTV dengan real time harus sama. Usai gelaran prarekonstruksi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang, polisi akan melakukan ekshumasi atau otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J pada Rabu besok. Otopsi ulang akan dilakukan di Jambi dengan melibatkan sejumlah ahli forensik. Kemarin penyidik beserta dengan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, virtual karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Nah, kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah, kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik dan kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi. Polri menjamin dalam proses ekshumasi pihaknya akan bekerja secara transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap 5 penembak istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. iNews Malam akan kembali dengan informasi selengkapnya.